Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Kartika dan teman saya Andika Yulia Astuti. Kami dari kelas PIAUD 1 2018, kelompok 10. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul tentang konsep ideal pola asuh Islami. Langsung saja, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Andika Yulia Astuti. Kepadanya, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian pola asuh Islami. Pola asuh adalah cara orang tua dalam memberikan kasih sayang dan cara pengasuhan yang mempunyai pengaruh besar dalam bagaimana anak melihat dirinya dan lingkungannya. Pola asuh orang tua diartikan sebagai interaksi antara orang tua dengan dua dimensi perilaku orang tua, yaitu dimensi berhubungan dengan emosional antara orang tua dan anak dan dimensi cara orang tua mengontrol perilaku anak. Dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah sikap yang dilakukan orang tua dalam berinteraksi dengan anak dengan melihat cara orang tua memberikan kedisiplinan, hadiah, hukuman, perhatian, dan tanggapan, sehingga mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Karena orang tua sebagai model awal bagi anak untuk berhubungan dengan orang lain. Pola asuh Islami adalah suatu kesatuan yang utuh dari sikap dan perilaku orang tua kepada anak sejak kecil, baik dalam pendidikan, pembinaan kebiasaan, dan membimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Quran dan hadis. Perkembangan didik pada individu terjadi melalui pengalaman hidup anak kecil sehingga dewasa yang diperoleh dari dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan. B. Hakikat pola asuh anak Islami. Hakikat pola asuh anak adalah sebuah usaha yang nyata dari orang tua dalam bentuk mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adalah mengembangkan amanah yang diberikan olehnya sehingga anak menjadi sumber kebahagiaan, penerus keturunan, dan menjadi manusia yang mandiri. Hakikat pola asuh anak adalah menyelamatkan fitrah Islamiyah anak. Islam memandang bahwa setiap anak yang lahir telah membawa fitrah Islamiyah. Oleh karena itu, orang tua wajib menyelamatkan dengan sebuah usaha yang nyata dalam mengembangkan potensi fitrah anak dengan cara yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan potensi pikir anak. Yang kedua, mengembangkan potensi rasa anak. Yang ketiga, mengembangkan potensi karsa anak. Yang keempat, mengembangkan potensi kerjasama anak. Yang kelima, mengembangkan potensi kesehatan anak. Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat pola asuh Islami adalah sebuah usaha orang tua yang nyata dalam mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengemban amanah serta usaha untuk menyelamatkan fitrah anak yang meliputi potensi pikir, potensi rasa, potensi karsa, potensi kerja, dan potensi sehat anak. C. Pola asuh Islami. Pola asuh Islami akan membawa pengaruh untuk identitas anak sehingga memasuki usia remaja, bahkan usia dewasa. Sikap dan perilaku anak kepada orang tua kepada anak dalam mendidik, membina, dan membimbing anak harus berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Materi pola asuh Islami yang harus diberikan orang tua kepada anak adalah: pertama, pembinaan akidah. Akidah dalam Islam terdiri dari 6 aspek, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada para kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadar. Yang kedua, pembinaan ibadah. Ibadah merupakan bentuk memperhambaan diri kepada Allah, seperti pembiasaan sholat dan latihan berpuasa.
Bentuk perilaku yang diharapkan adalah disiplin, rajin bekerja, taat kepada aturan, dan sabar. Yang ketiga, pembinaan kehidupan sosial. Pembinaan kehidupan sosial adalah untuk mempersiapkan anak beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga, pembinaan akhlak. Akhlak merupakan suatu pembinaan berkehendak dan atau tingkah laku yang disengaja, seperti pembinaan budi pekerti dan sopan santun kepada orang tua. Yang kelima, pembinaan kebiasaan. Anak yang mempunyai potensi untuk dibina dalam aspek rasa, maka anak akan menjadi lembut dan hatinya dan berperasaan. Perilaku yang diharapkan adalah percaya diri, toleransi, dan empati. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Andika Yulia Astuti yang sudah menjelaskan sedikit materi. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Yulia tadi, yaitu 6. Pembinaan jasmani. Pembinaan yang menggunakan aktivitas fisik dengan ketangkasan akan menjadikan anak lebih kuat, cermat, dan terampil. 7. Pembinaan intelektual. Pembinaan dengan menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan dengan mengarahkan kecenderungan yang dimiliki anak akan menjadikan anak lebih cerdas, berwawasan luas, dan mampu melakukan perubahan. 8. Pembinaan kesehatan. Dengan mempunyai badan yang sehat, maka anak akan selalu gembira, ceria, semangat, dan menjaga kebersihan serta lingkungan. 9. Pembinaan etika seksual. Pembinaan ini dilakukan dengan membiasakan anak menutup aurat, memisahkan tempat tidur anak, memohon izin ketika masuk ke kamar orang lain, dan menjauhkan anak dari perbuatan zina. Hal ini dikarenakan naluri manusia mempunyai dorongan seksual untuk meneruskan keturunan sampai akhir zaman. Aspek-aspek pembinaan anak tersebut dapat dijadikan dasar pola asuh Islam, yang pengarahannya kepada pembentukan akhlak mulia dengan pembinaan secara menyeluruh dan seimbang. D. Faktor pola asuh Islami. Ada beberapa faktor pola asuh Islami, yaitu sebagai berikut. 1. Keimanan dan ketakwaan orang tua. Iman dan takwa adalah salah satu kesatuan yang utuh, merupakan suatu hal yang penting untuk kehidupan manusia. Karena dengan iman dan takwa, manusia akan merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Perilaku orang tua yang beriman dan berakhlak dan bertakwa akan menjadi teladan bagi anaknya. Contohnya, ketika mendapatkan musibah, orang tua tidak mengeluh, dan ketika mendapatkan nikmat, maka orang tua selalu bersyukur. Kedua, ketaatan beribadah orang tua. Dengan orang tua membiasakan beribadah, seperti menyediakan sarana ibadah, melaksanakan sholat berjamaah, mengajarkan bacaan atau hafalan Al-Quran, menceritakan kisah seorang yang solih, melaksanakan puasa sunnah, dan bersodakoh, maka akan membuat jiwa anak menjadi taat beribadah. Ketiga, kepribadian orang tua. Orang tua harus memiliki kepribadian yang mulia serta bersikap jujur, sopan santun, penuh kasih sayang, dan tidak sombong. 4. Keadaan jasmani, rohani, dan akal. Sehat jasmani berarti memiliki tubuh yang kuat, sehat, dan terampil. Sehat rohani berarti memiliki mental yang kuat, teguh, pendirian, semangat tinggi, tahan terhadap godaan dan cobaan. Sehat akal berarti memiliki akal yang cerdas, sehat kritis, dan berwawasan luas. Orang tua sebaiknya meluangkan waktu dan kesempatan untuk berdiskusi dengan anak tentang permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh anak. 5. Pendidikan orang tua. Pendidikan anak merupakan kewajiban orang tua karena efektivitas pendidikan anak harus diawali dengan pendidikan orang tua terlebih dahulu. 6. Harapan orang tua. Orang tua pasti memiliki harapan kepada anak-anaknya, termasuk ahli ilmu dan ahli kebaikan, sehingga orang tua termotivasi untuk membimbing
dan mengarahkan anaknya agar semangat dalam menuntut ilmu dan berakhlak mulia. 7. Keikhlasan orang tua. Maksudnya di sini keikhlasan orang tua dalam mendidik anak dengan tulus, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan sifat sabar, pemaaf dan tanggung jawab dalam mengasuh anak, sehingga anak dengan kerendahan hati akan menghormati keteladanan orang tua dalam pengasuhan. Berikutnya yaitu metode pola asuh Islami. Pola asuh Islami lebih menekankan pada praktik pengasuhan. Tidak hanya fokus pada gaya pengasuhan dalam keluarga, akan tetapi lebih fokus pada bagaimana orang tua membentuk insan al-kamil pada anak-anaknya. Orang tua memiliki kewajiban mendidik anak berdasarkan syarat agama Islam. Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa pola asuh Islami dicontohkan oleh Luqman. Luqman memberikan pembelajaran ataupun nasihat yang luar biasa kepada anaknya, agar anaknya selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara pola asuh yang diterapkan oleh Luqman Hakim terhadap anak-anaknya antara lain yaitu menerima, melindungi, menuntut kepada anak-anak. Menerima yang dimaksud Luqman yaitu Luqman Hakim menerima anaknya dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab atas apa yang Allah titipkan. Pola asuh yang Luqman terapkan patut dicontoh oleh para orang tua, seperti membentengi anak dengan agama sejak usia dini, sehingga jiwa, perilaku, sikap, sifat, dan egois yang ada dalam diri anak bisa tercover dengan baik, sesuai dengan ajaran agama yang diajarkan sejak usia dini, menunjukkan bahwa pola asuh dalam konsep Islam memang tidak dijelaskan secara gamblang, akan tetapi dari Al-Quran pasti yang terbaik dan hanya menjelaskan tentang hal yang bersifat disarankan, yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dilakukan sesuai dengan karakter anak. Abdullah Nasih Ulwan menyebutkan pengasuhan secara Islami dibagi menjadi 5 metode. 5 metode tersebut ialah metode keteladanan, metode kebiasaan, metode nasihat, metode perhatian, dan metode hukum. Yang pertama yaitu metode keteladanan. Metode keteladanan ini adalah suatu metode yang paling meyakinkan keberhasilan dalam mempersiapkan dari membentuk anak dalam moral, spiritual, dan sosial. Anak akan selalu meniru dan meneladani sikap dari orang dewasa. Apabila orang tuanya berperilaku sopan santun, anak akan menirunya, dan apabila orang tuanya bersikap jujur, anak pun akan tumbuh perilaku yang jujur, dan seterusnya. Orang tua merupakan pengukur kepribadian anak. Sebagai orang tua yang baik sebelum mendidik anaknya, akan lebih baik jika orang tua mendidik dirinya sendiri terlebih dahulu, karena anak merupakan imitasi dari orang tuanya, dan orang tua sebaiknya harus berhati-hati dalam berperilaku di hadapan anak-anak. Orang tua dituntut untuk menjadi suri tauladan yang baik. Dalam masa pertumbuhan anak, selalu memperhatikan sikap dari orang tuanya, dan orang tuanya lah yang sebagai pembentuk karakter anak. Kedua yaitu metode kebiasaan. Metode kebiasaan ini ada ketetapan dalam ajaran Islam yang dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa fitrah, tauhid, dan keimanan terhadap Allah. Anak memiliki potensi dari lahir, di antaranya ialah agama tauhid. Orang yang berperan besar dalam mendidik anak adalah bapak dan ibunya. Kebiasaan dari orang tua dan anggota keluarga lainnya itu merupakan pemberi andil yang besar dalam membentuk akhlak anak.
Contoh kebiasaan yang harus diterapkan kepada anak yaitu diantaranya adalah memberikan salam ketika mau keluar atau masuk rumah. Misalnya kata-kata Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore. Contoh lain seperti mengajarkan tata cara berperilaku yang baik. Ikut sertakan anak ketika ada acara majelis, biasakan sholat dan mengaji di dekat anak. Mengajarkan kedisiplinan kepada anak, kemandirian kepada anak, berkomunikasi yang baik. Yang ketiga yaitu metode nasihat. Dalam metode nasihat ini, anak bisa berpikir lebih baik dan mendorong anak untuk lebih maju, serta memiliki pedoman tentang ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, memakai metode ini tentang kejiwaan anak. Anak akan mendengar nasihat dari orang yang lebih tua. Maka Rasulullah menjelaskan ada 3 waktu yang tepat dalam memberikan nasihat terhadap anak. Yang pertama yaitu dalam perjalanan. Yang kedua yaitu pada waktu makan. Yang ketiga ketika waktu anak sakit. Dalam keadaan anak sakit, ini bisa dimanfaatkan oleh orang tua untuk memberikan nasihat kepada anaknya dan memberikan pengarahan yang tepat. Berdasarkan pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga waktu ini merupakan waktu yang paling tepat untuk memberikan pengarahan terhadap anak. Keempat, yaitu metode perhatian. Orang tua harus selalu memperhatikan perilaku anak-anaknya. Apabila anak melalaikan kewajiban, maka orang tua akan mengingatkan dengan bahasa yang halus, mengawasi dan memperhatikan kesiapan mental dan sosial. Ibu memiliki peran memberikan cinta yang dibutuhkan untuk anak-anaknya, sedangkan peran ayah ialah sebagai peran suportif, sebagai guru penasihat, sebagai pembimbing moral dan spiritual, menjadi model keteladanan dan menjadi pendengar yang baik. Mempersiapkan masa depan anak. Dalam perhatian terdapat beberapa aspek antara lain yaitu keimanan anak, moral anak, mental dan intelektual anak, jasmani anak, psikologi anak, sosial dan spiritual anak. 5. Metode hukuman. Rasulullah mengatakan memberikan hukuman terhadap anak boleh, akan tetapi tidak boleh melakukan dengan sembarangan. Hukuman ini diberikan kepada anak apabila anak melanggar aturan Islam dan melampaui batas. Hukuman diberikan kepada anak sebagai tindakan tegas agar anak berjalan di jalan yang benar. Metode yang memberikan hukuman pada anak yaitu memberikan hukuman kepada anak dengan cinta dan lemah lembut, menjaga kebiasaan yang salah. Hukuman dilakukan agar anak mau memperbaiki diri. Ada cara yang harus diperhatikan orang tua dalam memberikan hukuman pada anak. Antara lain, usia mencukupi, memperhatikan kesalahan anak, hindari perkara yang meragukan, hindari perilaku yang meragukan, pukulan yang tidak menyakitkan, tidak menyertai dengan ucapan yang buruk, dan yang terakhir yaitu jangan menampar muka anak. Sesuai dengan pemaparan di atas, bisa dikatakan bahwa metode yang digunakan dalam parenting Islami itu ada 5 metode, yaitu yang tadi. Yang pertama, metode keteladanan, metode kebiasaan, metode nasihat, metode perhatian, dan yang terakhir yaitu metode hukuman. Metode ini digunakan karena lebih tepat dengan cara orang tua dalam mendidik anak-anaknya, karena setiap orang tua harus memahami bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.